Halo teman-teman, nama saya Fadila Monika. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat. Mulai, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Sebelum kita mulai, ada yang tahu tidak apa itu Pancasila? Saya, Bu. Pancasila itu dasar negara kita. Benar, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Baik, Bu. Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, sendi atau unsur. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Pancasila adalah 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila dijadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan pedoman semua peraturan di Indonesia, termasuk perbuatan warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan.
Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai keadilan. Ketuhanan adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan. Bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap pemeluk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Percaya artinya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa berarti melaksanakan semua perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan. Setiap warga negara beriman berhak bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila nilai kemanusiaan. Yang pertama, saling mencintai sesama manusia dengan cara dalam bergaul dan memilih teman, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun kekayaan. Mengakui persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dengan cara tidak menyakiti perasaan teman. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa dengan cara menghargai dan mendengarkan anggota keluarga, saudara, dan tetangga yang sedang menyampaikan pendapat. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dengan cara membantu teman, tetangga, saudara di lingkungan sekitar yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan kita. Nilai persatuan adalah nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menunjukkan bahwa persatuan bangsa Indonesia yang tidak sempit, berarti bahwa setiap bangsa bebas menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. Cinta tanah air berarti meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi semboyan pemersatu bangsa Indonesia. Nilai persatuan. 1. Menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai kerakyatan. Pertama, mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan sangat menjunjung tinggi kerukunan. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bersifat otoriter maupun liberal, namun berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya dilakukan melalui badan-badan tertentu atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Warga negara tidak boleh memaksakan kehendak kepada yang lainnya. Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Nilai keadilan. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Nilai keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perlu dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap,
dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu, dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Yang kedua, di sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Pengamalan Pancasila. Sila ke-1 di rumah. Sila ke-1 Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Setiap orang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan memiliki toleransi terhadap keyakinan masing-masing individu. Apabila setiap orang mengamalkan nilai ketuhanan di rumah, maka kehidupan keluarga akan diliputi kebijaksanaan dan ketentraman. Contoh Pancasila sila ke-1 yang bisa dilakukan di rumah antara lain: 1. Beribadah dengan rajin dan tepat waktu tanpa paksaan. 2. Menyediakan ruang di rumah untuk tempat ibadah. 3. Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. 4. Belajar mengaji di rumah. Yang kelima, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Yang keenam, tidak mendengarkan musik atau mengeraskan volume musik ketika tetangga di sekitar rumah sedang melaksanakan ibadah. Yang ketujuh, bersedia menerima tamu meskipun memiliki agama yang berbeda. Yang ke-8, mengingatkan anggota keluarga yang belum melaksanakan ibadah. Yang ke-9, membersihkan sarana ibadah secara berkala. Yang ke-7, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Pengamalan Pancasila sila kedua di rumah. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Menghargai dan menghormati antar anggota keluarga adalah kunci dari mengamalkan sila ini di rumah. Tujuan kita mengamalkan sila kemanusiaan adalah untuk menciptakan keluarga yang diliputi dengan cinta dan kasih. Contoh sikap sila kedua yang bisa dilakukan di rumah antara lain: yang pertama, menghindari bullying antar anggota keluarga agar tidak menimbulkan sakit hati. Yang kedua, tidak pilih kasih terhadap anak. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak dalam mengekspresikan diri sesuai bakatnya. Yang keempat, memperlakukan anak dengan lemah lembut untuk menumbuhkan mental yang baik. Yang kelima, berbicara sopan terhadap orang tua dan saudaranya. Yang keenam, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ketujuh, berkata jujur kepada orang tua dalam hal apapun. Yang kedelapan, memiliki empati terhadap orang tua yang sedang lelah bekerja dengan cara memijat atau sekedar mengambil makanan. Yang kesembilan, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, baik orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Yang ke-10, menunjukkan sikap dan raut muka yang baik ketika disuruh oleh orang tua. Pengamalan Pancasila sila keempat di rumah. Sila keempat mengandung nilai musyawarah dan mufakat
atau kerakyatan. Setiap anggota keluarga mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Tujuan mengamalkan sila ini di rumah adalah agar setiap anggota keluarga saling memahami satu sama lain. Contoh Pancasila, sila keempat yang bisa dilakukan di rumah yaitu: pertama, melaksanakan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas rumah. Yang kedua, bertanggung jawab dan tidak iri atas pembagian tugas rumah yang sudah ditentukan. Yang ketiga, orang tua harus mendengar pendapat anak dalam hal apapun. Yang keempat, anak harus mendengarkan nasihat dan arahan orang tua. Yang kelima, menghindari menyalahkan perilaku setiap anggota keluarga sebelum mengetahui alasan mereka melakukan hal tersebut. Yang keenam, mengutamakan penyelesaian permasalahan di dalam keluarga dengan musyawarah daripada dengan kekerasan. Yang ketujuh, menghormati keputusan anak dalam menentukan sekolah yang diinginkannya. Yang kedelapan, menghormati pendapat orang tua yang berusaha menentukan masa depan anak. Yang kesembilan, memberikan kepercayaan terhadap anak untuk mengembangkan bakat sesuai keinginan mereka sendiri. Yang kesepuluh, meminimalisir perdebatan dalam rumah tangga hanya karena pendapatnya tidak didengar. Pengamalan Pancasila, sila kelima di rumah. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Setiap orang berlaku adil terhadap anggota keluarga yang lain. Setiap orang juga saling mendukung anggota keluarga yang lain dalam mencapai tugas dan cita-citanya. Tujuan pengamalan sila keadilan adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta memajukan kesejahteraan keluarga. Contoh sila kelima yang bisa dilakukan di rumah yaitu: Pengamalan 1. Pancasila di sekolah. Melaksanakan tugas rumah sesuai kewajibannya. Kedua, anak mempunyai kewajiban menghormati orang tua, dan sebaliknya orang tua memiliki kewajiban memberikan perlakuan baik terhadap anak. Yang ketiga, tidak pilih kasih dan tidak berbeda dalam memperlakukan anak sesuai dengan kepintaran dan kemampuannya. Yang keempat, orang tua mencari nafkah untuk keluarga. Sebaliknya, anak tidak boleh menuntut apa yang diberikan orang tua. Yang kelima, mengurangi sikap boros dan membeli barang sesuai kebutuhan. Yang keenam, berpenampilan sederhana sesuai keadaan ekonomi keluarga. Yang ketujuh, tidak memaksa orang tua untuk membelikan barang sesuai dengan balas kemampuan mereka. Yang kedelapan, belajar dengan rajin untuk meraih cita-cita. Yang kesembilan, membantu mengembangkan bakat anak dengan mengikuti les atau pelatihan, memberikan referensi belajar, dan memberikan nasihat apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai impian. Yang kesepuluh, berolahraga dengan rutin dan beristirahat dengan cukup agar sehat dan bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera.
Pengamalan sila ke-1 Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman dan guru yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, tidak mengganggu kegiatan beribadah teman yang berbeda agama. Yang ketiga, selalu rukun tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Pengamalan nilai Pancasila di Pengamalan lingkungan masyarakat. Pancasila sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling menghargai sesama teman. Yang kedua, saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menghormati guru saat melakukan kegiatan pembelajaran. Pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling membantu sesama teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman dan guru di sekolah. Yang ketiga, bangga menjadi anak Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan guru. Pengamalan Pancasila sila keempat di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghargai pendapat teman saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah. Yang pertama, saling membantu sesama teman yang kesulitan. Yang kedua, bergotong royong membersihkan kelas. Yang ketiga, bersikap adil kepada semua teman dan guru. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa Pengamalan lagi. Pancasila sila ke-1 di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, menghindari sikap sentimen agama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bersedia membantu sesama warga masyarakat meskipun berbeda keyakinan. Pengamalan Pancasila sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan masyarakat. Yang pertama, rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan masyarakat bersama warga lainnya. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar anggota masyarakat. Pengamalan Pancasila sila keempat di lingkungan masyarakat. 1. Menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah.
Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan. Pengamalan Pancasila sila kelima. Yang pertama, bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan.